persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan kita berada kembali di Menara Doa ini bersama-sama mengikuti Menara Doa online ini bersama dengan hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bersama dengan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara online. Kami tidak jemu-jemu tetap mengucap syukur kepada Tuhan Yesus untuk kesetiaan Bapak Ibu untuk tetap memuji, menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan dari tempat ini. Kita akan siapkan hati kita memuji menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biarlah hari yang terindah ini nama Tuhan dimuliakan. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Mari kita siapkan hati, kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengelilingi kami dengan kasih setiamu setiap waktu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau memberitahukan setiap jalan-jalanmu kepada setiap kami. Pada setiap hamba-hambamu. Umatmu yang selalu percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini kami berada di menara doa ini. Kami bersama-sama mengikuti doa ini. Karena kami percaya ada Tuhan di tempat ini. Ada Tuhan yang selalu menyediakan yang terbaik bagi kami. Layakan kami Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Sucikan, kuduskan setiap kami Bapa untuk kami boleh menyembah dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Biarlah nama Tuhan yang diagungkan. Biarlah nama Tuhan yang dimasyurkan. Lewat mulut bibir kami. Dari hati kami yang paling dalam. Keluar nyanyian-nyanyian baru. Yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Yang mengagungkan nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersama-sama mengucap syukur. Ceritakan kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk semua kemurahan Tuhan. Bersyukur untuk semua anugerah Tuhan. Kami bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan. Kami
Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Bersama coba. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan Yesus, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih.
Biarlah yang sakit berkata kami sembuh saat ini ya Tuhan. Biarlah kami yang lemah berkata kami kuat saat ini ya Bapa. Biarlah kami yang berbeban berat berkata kami sudah dilepaskan, kami sudah dibebaskan ya Tuhan. Oh ralabaralabata karalabaya syakaralamu. Mari lebih lagi angkat suaramu Bapak Ibu Saudara. Naikkan pujianmu, doamu kepada Tuhan lebih lagi Bapak Ibu. Oh rabata karabaya syakaralabaralabalabaya syakaralaba. Hanya Engkau yang kami inginkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami inginkan saat ini ya Bapa. Ya rabata terima kasih buat kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima
doa kami kepadamu ya Tuhan. Khususnya untuk jemaat-Mu yang membutuhkan dukungan doa dari menara doa ini. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu hari ini. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi seluruh umat-umat-Mu, gereja-Mu. Hari ini ya Tuhan, kami perhadapkan hidup kami kepada-Mu. Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa ya Tuhan. Dan saat ini kami bawa pergumulan-pergumulan daripada anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka ya Tuhan yang minta dukungan doa saat ini ya Tuhan. Kami sepakat bersama-sama, kami mendoakan ya Tuhan umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan hari ini kami bawa ya Tuhan Yesus untuk ya Tuhan Saudara Ernawati. Kami berdoa ya Tuhan untuk sakit pergumulan lambungnya ya Tuhan. Dan juga operasi kaki kanan. Biarlah ya Tuhan Engkau perlancar semuanya. Kami percaya mujizat masih ada. Tuhan Yesus, kami percaya ada mujizat Tuhan dalam hidupnya. Dan kami perhadapkan ya Tuhan kepadamu Tuhan. Ini anak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk ya Tuhan Elizabeth ya Tuhan Sumina ya Tuhan. Yang berdoa untuk Cahyo ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Engkau pertemukan ya Tuhan dengan jodoh yang tepat ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau bawa ya Tuhan untuk Cahyo secara khusus. Kami berdoa ya Tuhan untuk pergumulannya ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan Engkau akan memberikan pasangan hidup ya Tuhan yang tepat, yang takut akan Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Yuliati Anawati ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Ibu Juli Anawati ya Tuhan. Kami mendoakan juga ya Tuhan untuk jodoh ya Tuhan. Engkau memberikan yang tepat ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus ya Roh Kudus tuntun anak-anak-Mu semua ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk ya Tuhan menjelang ya Tuhan. Untuk Pilpres ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pesta demokrasi ya Tuhan. Untuk tanggal 14 Februari ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau menentukan yang terbaik. Kami percaya ya Tuhan biarlah kehendak Tuhan yang terbaik yang terjadi atas bangsa kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan presiden yang takut akan Tuhan. Yang toleran ya Tuhan, yang cinta akan Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, kami sepakat, kami percaya Tuhan Engkau memberkati bangsa kami ini. Biarlah ya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu juga ya Tuhan secara khusus. Untuk GBI Rayon 15 kami bawa di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ada tuaian yang semakin besar. 50.000 jiwa terjadi dalam nama Yesus. Engkau genapi itu ya Tuhan. Dan Engkau bawa ya Tuhan untuk ya Tuhan seluruh ya Tuhan. Kami percaya terjadi ya Tuhan lawatan Allah untuk kami semua. Terpujilah Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Bapa, di dalam nama Yesus terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami minta Tuhan, turunkan berkat-Mu buat kami Tuhan. Curahkan berkat-Mu buat setiap kami. Tiap anak-anak-Mu ini, Engkau yang berjanji Tuhan. Tuhan sendiri akan memulihkan
tahun-tahun daripada hidup kami yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Tuhan, Kau sedang mengirimkan tentara-Mu yang besar. Ya Tuhan, di tengah-tengah kami. Sehingga kami bisa keluar sebagai pemenang. Tuhan, Kau pulihkan setiap anak-anak-Mu. Siapkan hati setiap kami. Ya Tuhan, untuk menerima ya Tuhan kebenaran firman-Mu. Bahkan kami bisa menyimpan firman-Mu ini sampai ke lubuk hati kami. Sehingga firman bisa bertutur ya Tuhan di lubuk hati kami. Mengubah kami ya Tuhan. Memberkati hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba-Mu sudah menyampaikan pesan firman-Mu. Ya Tuhan, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Puji Tuhan. Nah, dalam kemarin saya doa, saya nyembah. Tuhan tuh bukain dan taruh pesan yang begitu kuat bahwa tahun ini ya ada satu kata bilang Tuhan akan memulihkan tahun-tahun belalang. Kata-kata itu. Ya kan? Aku akan memulihkan tahun-tahun hidupmu yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Makanya saya berikan judul khotbah saya hari ini adalah pemulihan seutuhnya dari tahun-tahun belalang pelahap. Saudara Konstitusius, ya kita buka Alkitab kita. Nah, saya ingin saudara dengarkan baik-baik, ya, karena gini, janji kebaikan Tuhan ini hanya bisa kita bisa terima dan alami hanya apabila firman yang kita dengarkan itu bisa kita bukan cuma sampai di pikiran, tapi harus masuk sampai ke mana? Lubuk hati. Katakan amin. Karena pada waktu sampai di lubuk hati firman ini akan bekerja, saudaraku, ya kan? Akan bekerja, Roh Kudus akan bekerja, firman ini akan bekerja oleh Roh Kudus untuk menggenapinya dalam hidup kita. Katakan amin. Oleh karena itu, ini saudara ikut pelan-pelan, ikuti, saudara bisa catat baik-baik, saudara nanti doakan, pikirkan, renungan, sampai masuk. Ya kan, saudaraku, saya percaya tahun 2024 ini ya bangkit jadilah terang. Artinya apa? Ada satu tujuan. Tuhan akan pulihkan tahun belalang ini. Yang ngerti katakan amin. Apa itu belalang? Nanti kita akan jelaskan tahun yang hilang itu apa. Ini saudara, saya mau sampaikan begini ya. Kalau kita kehilangan duit, saudaraku, kita bisa dapatkan kembali uang itu. Betul lah saudaraku? Ya berapa banyak? Mungkin saudara gagal, kalah, investasi atau apa dan lain sebagainya. Atau kita mungkin kehilangan motor, kehilangan barang-barang properti. Semua itu pun kita bisa dapatkan kembali. Setuju saudara? Katakan amin. Tetapi ada satu hal yang tidak akan pernah bisa kembali. Tidak bisa kembali. Apa namanya? Waktu. Waktu kalau udah hilang, itu gak bisa balik saudaraku. Nah, tetapi ini ayat firman Tuhan Yoel 2 ayat 25. Ini merupakan satu janji kebaikan Tuhan. Jadi waktu-waktu kita yang hilang, tahun-tahun kita yang hilang, yang sia-sia habis. Saudara, itu Tuhan bisa balikin. Hanya itu karya Tuhan. Makanya kenapa kita jadi ngerti sekarang. Pemazmur berkata, satu hal yang aku minta, itu yang aku inginkan. Apa? Diam di rumah Tuhan sepanjang masa, ya kan? Lalu ada ditegaskan lagi, lebih baik satu hari, ya kan? Di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain tuh. 1000 hari di mana tidak ada Tuhan, tidak bersama Tuhan di sana. 1000 hari yang hilang dalam hidup kita, dalam kesia-siaan. Yang hasilnya tidak ada hasil. Cuma buang waktu, semua terbuang. Tapi Tuhan bisa pulihkan dalam tempo 1 hari. Ini janji yang luar biasa. Katakan amin, yuk kita akan baca. Yoel 2 ayat 25. 1, 2, 3. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerit,
tentaraku yang besar yang kukirimkan ke antara kamu. Ada tentara Tuhan, baik yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan, dikirim kepada kita untuk membangun kita, menolong kita, memulihkan kita, memberkati kita. Yang ngerti katakan amin. Nah sekarang kita mau belajar tahun-tahun yang hilang itu apa? Apa tahun-tahun yang hilang? Ini banyak. Paling tidak saya catat ada 6 lah. Angka 6 itu angka manusia. Saudara, yang pertama adalah tahun-tahun di mana kita kerja keras. Sungguh-sungguh kerja. Ya, menabur benih, mengolah tanah, melihara, merawat tumbuhan. Kita lihat ini akan ada panen. Habis, tidak ada. Kalau dalam dunia bisnis, mungkin saudara kerja keras, bisnis gagal, habis. Udah habis waktu, habis uang, habis semua. Itulah tahun daripada belalang. Yang kedua adalah tahun yang dimana kita sebut sebagai tahun yang apa? Menyakitkan. Apa yang disebut tahun menyakitkan? Adalah tahun dimana kita kehilangan orang yang kita cintai. Orang yang kita harapkan. Kayak seperti diambil dari kita. Atau kita dipaksa, saudara, untuk keluar dan sendiri. Ini adalah tahun yang susah. Kita udah bersama-sama. Kita udah punya rancang sesuatu yang baik. Yang ketiga adalah tahun-tahun tanpa kasih sayang. Saya tulis beberapa mungkin di antara saudara yang mengikuti secara online. Saya mengalami kegagalan dalam pernikahan saudara. Sebenarnya saya bangun pernikahan habis. Kayak sia-sia hidup. Akhirnya harus. Atau mungkin saudara sedang berada jauh dari orang yang saudara cintai. Itu adalah tahun-tahun yang hilang. Tahun-tahun belalang. Yang keempat. Saya sebut sebagai tahun-tahun pemberontakan. Tahun belalang adalah tahun-tahun pemberontakan. Dimana kita ini seperti anak yang hilang. Kita bilang gak ada gereja-gerejaan lagi deh. Kita bilang gak ada doa lagi. Karena aku sudah terlalu kecewa. Atau kita sudah nikmatin banyak berkat. Tapi kita lupa sama Tuhan. Kita sudah sukses. Kita lupa sama keluarga. Kita menyerahkan hidup yang berlawanan dengan apa yang kita anggap benar selama ini. Tapi hasilnya bukannya berikan kesenangan, tapi akhirnya mendatangkan apa? Penderitaan. Seperti anak yang hilang. Saudara, itulah tahun-tahun pemberontakan kita. Setiap kita pasti mengalami hal itu. Kayaknya kosong, hilang. Yang kelima adalah tahun-tahun yang kita sebut sebagai tahun belalang ini, tahun yang salah arah. Salah arah. Kita sudah memilih sebuah jalan untuk hidup kita. Tetapi hal itu tidak berjalan sesuai dengan apa? Harapan kita. Jalan yang mungkin saudara sudah pilih jalan untuk karir saudara. Aku mau berkarir begini. Beberapa bilang aku mau ambil ya kan pendidikan yang seperti kuliah yang ini. Tapi rupanya itu jalan buntu. Saya mau katakan itulah tahun belalang. Tuhan mau pulihkan saudara. Tuhan mau pulihkan saudara. Yang keenam adalah tahun apa? Tahun tanpa Kristus. Tanpa Kristus. Kristus artinya the anointing, the anointed one yang diurapi. Tahun-tahun kita tidak ada Kristus. Dia diurapi. Tidak ada pengurapan. Semua tahun tanpa Kristus ada tahun belalang. Kita berpikir, aduh betapa bodoh. Ya, betapa banyak kebodohan yang harus saya hindari. Betapa banyak lagi kebaikan yang semestinya saya bisa lakukan. Ibu bapak saudara Kristus, ini janji Tuhan. Aku akan memulihkan tahun-tahun hidupmu yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Saudara percaya tahun ini adalah tahun di mana Tuhan akan pulihkan kita. Kita akan bangkit, kita akan jadi terang. Katakan amin. Nah sekarang apa? Janji kebaikan Tuhan untuk hari-hari ke depan kita. Saudaraku, di mana Tuhan akan memulihkan tahun belalang ini. Kita baca saudara, Yoel 2 ayat 24 dan 26. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tempat-tempat
pengirikan yang penuh dengan gandum. Katakan gandum. Gandum. Dan tempat pemerasan kelimpahan anggur. Katakan anggur. Dan minyak 3. Gandum, anggur, minyak 3. Ini lambang apa saudara? Saya sebut. Ini yang Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan berikan. Ya kan? Ayat 26. Kita baca. 1, 2, 3. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Katakan amin. Ini janji yang luar biasa. Bagi orang Israel pada waktu itu, ini juga janji kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi saudara. Kalau kita press dengan 3 kata, janji yang Tuhan mau berikan itu adalah apa? Saudara, pertama saya sebut apa? Gandum bicara kekayaan. Anggur bicara kehormatan. Minyak bicara kehidupan. 3 hal itu Tuhan akan berikan. Apa? Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Yang ngerti katakan amin. Ayo katakan sama-sama saya. 3 janji Tuhan ini. Pertama kekayaan. Katakan. Kedua kehormatan. Yang ketiga kehidupan. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Ini yang Tuhan akan pulihkan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Pertanyaannya adalah, ya saudaraku, bagaimana caranya kita bisa menerima janji ini? Saudaraku, ini janji ya tentang kekayaan Tuhan akan limpahkan. Beberapa di antara kita mengalami masalah dalam keuangan dan lain sebagai hutang. Saya yakin, ya kan, tahun-tahun belalang saudara harus berhenti mulai hari ini. Saya hardik dalam nama Yesus semua belalang. Katakan amin. Amin saudaraku. Ini yang terjadi. Ya kan? Ya tentang kaya. Tuhan akan mau berkati saudara. Supaya saudara bisa memuliakan Allah dengan kekayaan saudara. Ya, mungkin kita rasa malu karena kegagalan kita. Kejatuhan kita. Kebodohan yang kita ambil selama ini. Keputusan bodoh yang kita ambil. Kita jadi malu. Malu dengan diri, malu keluarga, malu semua orang. Tuhan bilang, aku akan pulihkan. Ya kan? Rasa malu ini kamu tidak akan malu lagi. Aku berikan kamu kehormatan. Akan ada kehormatan. Yang ketiga kehidupan yang kekal. Nah gimana caranya saudaraku? Ya kita gak akan pernah bisa menerima janji apapun. Janji firman Tuhan apapun. Tanpa iman. Katakan iman. Ya hanya iman. Saudara, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan amin. Ya, iman. Ini Tuhan akan berikan. Amsal 22 ayat 4. Orang yang ini 2. Tipenya saudara. Amsal 22 ayat 4. Saudara hafal ayat ini? Harus hafal dong orang Kristen. Katakan amin. Karena ini janji untuk terima. 3 hal saudara. Apa? Baca yang keras. 1, 2, 3. Ganjaran. Ganjaran. Kerendahan hati. Dan takut akan Tuhan. 3. Apa? Kekayaan. Kehormatan. Kehidupan. Katakan amin. Jadi apa syaratnya? Untuk kita bisa menerima pemulihan seutuhnya. 2. Apa saudara? Rendah hati. Takut akan Tuhan. Katakan amin. Ini yang Tuhan akan berikan kepada kita. Nah sekarang pertanyaannya Pak Sabta. Gimana saya bisa membangun? Ya kan? Mengolah, mendapatkan namanya kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Supaya saya bisa mengalami pemulihan yang Tuhan janjikan. Gandum, anggur, minyak. Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Saudara, saya tanya sama Tuhan, detailnya itu apa Tuhan? Untuk kami bisa mengalami pemulihan. Ya, Tuhan tuh bukain saya di dalam Ibrani pasal 11. Tuhan bilang begini, kamu lihat di Ibrani pasal 11 itu adalah pahlawan-pahlawan iman. Ya, itu gambar daripada daftar daripada orang-orang ternama di kerajaan Allah. Hall of Fame. Dan kalau saudara baca yang ayatnya terakhirnya. Yang saudara sepertinya kayak harus ada lagi nama yang harus masuk dalam ayat itu. Siapa nama itu? Ya nama itu mungkin nama saudara. Nama saya.
Katakan amin saudara. Perhatikan situ. Ada nama-nama yang seperti kan, ayo tambahkan nama kita. Tapi kita akan lihat 3 besarnya. Kalau juara kan gak pernah sampai juara 10 kan. Juara 1, juara 3 gitu. Nah kita lihat iman orang yang disebut. 3 orang pertama yang disebut. Tuhan bilang, itulah yang aku akan beri. Kamu belajar 3 orang ini. Apa yang dilakukan dia? Iman ketiga orang ini, itulah yang akan mengalami pemulihan di tahun belalang. Katakan amin saudara. 3 orang pertama. Orang pertama namanya siapa? Habel. Katakan Habel. Iman Habel. Saudara, yang kedua iman siapa? Henok. Yang ketiga iman siapa? Nuh. Itu 3 orang pertama itu disebut. Nah kita akan lihat saudara, apa yang dimaksud iman Habel? Ya, pertama saudara, iman Habel inilah kalau kita baca dalam Ibrani 11 ayat yang keempat. Iman Habel adalah sebuah iman yang menghasilkan apa saudara? Korban persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Saudaraku, nah kalau kita baca di dalam apa? Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat saudara. Ibrani 11 ayat 4 di sini katakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Korban yang lebih baik daripada korban Kain. Perhatikan, dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi saudara, intinya yang Tuhan mau adalah begini, saudaraku. Kita harus punya iman, makanya tidak akan pernah bisa ya. Kita punya gembala pembina mengajar kita tentang buah sulung. Saudaraku, buah sulung yang dibawa saudaraku 100% dari seluruh penghasilan kita. Itu kalau nggak ada iman di hati, nggak akan pernah orang bisa nyampe kepada itu. Kalau nggak punya iman Habel. Katakan amin. Bahkan 10% dari total penghasilan kita saja. Jangan 100%. Orang itu sudah mulai melakukan mengabaikan. Dilanggar itu semua. Jadi Tuhan tuh mau pulihkan penuh. Mau mempercayakan kita. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Yang pertama-tama saudaraku. Ya kan? Saudara dan saya kita harus minta. Tuhan berikan saya iman. Seperti Tuhan berikan iman kepada Habel. Untuk bisa punya iman, saudara harus punya apa? Pengetahuan akan firman. Karena iman itu timbul dari apa? Pendengaran akan firman Kristus. Ya kan? Pengetahuan firman itu harus ada. Saudaraku. Nah di sini penting. Pengetahuan firman bukan cuma firman Kristus. Pengetahuan yang bukan yang sampai di pikiran. Tapi sampai di hati. Itu yang pertama. Katakan amin saudara. Ketika kita punya iman Habel. Sehingga kita bisa berani membawa persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Perhatikan saudara. Katakan apa? Saudara, sekalipun Habel sudah mati. Suaranya masih didengarkan oleh Tuhan. Apalagi dia waktu dia hidup. Saya ngeri, katakan amin. Ini powerful sekali. Orang-orang yang saudara punya anak. Berapa jatuh saudara yang sudah seumuran dengan saya. Punya anak, punya mantu, punya cucu. Mungkin anaknya lebih daripada 1, lebih daripada 2. Bukan berarti saudara pilih kasih. Saudara pasti mengasihi semua. Tapi saudara akan berkenan kepada salah satu. Siapa itu? Yang bisa membawa, yang bisa nyentuh hati saudara. Dari mana? Dari satu. Pemberian. Katakan amin saudara. Imannya dia. Saya bisa ngerti gak sini? Katakan amin. Nah, ini yang harus ada di tengah-tengah kita. Iman Habel. Katakan amin. Oleh anugerah Tuhan, Pak Niko udah ngajar tentang persembahan buah sulung itu saudara. Itu udah cukup lama. Ya oleh anugerah Tuhan saya tiap tahun saya jalankan. Itu oleh anugerah Tuhan. Saya minta memang. Saudara-saudara. Dan oleh anugerah Tuhan, Tuhan percayakan kita. Katakan amin saudara.
didengarkan. Saudara mau didengarkan, mati aja didengarkan. Di sini dikatakan apa saudara? 4 katakan, karena iman ia masih berbicara. Sesudah ia mati masih bisa bicara. Saya juga berdoa, Tuhan semasa aku hidup, biar suaraku, aku bisa bicara untuk Tuhan. Untuk banyak orang bisa memuliakan Tuhan. Bahkan nanti aku tutup mata, ya kan, aku masih berbicara. Orang bisa buka YouTube langsung suara sabta. Katakan amin saudara. Ya dah, suara saya, suara firman itu keluar. Dan itu hanya bisa. Karena ini apa? Saya berdoa terus minta iman Habel. Saudara mau punya iman Habel? Ini bicara, ini bukan soal hukum Taurat. Harus gini, harus. Karena untuk masalah persembahan. Entah persembahan sulung, persembahan perpuluhan, persembahan syukur. Itu semua tentang iman. Kalau belum ada iman, saudara bebas untuk tidak memberi. Karena untuk hal persembahan tidak untuk semua orang. Hanya untuk orang yang beriman kepada Yesus. Yang punya iman kepada Yesus. Dan dia jelas, ya kan, iman itu tergantung jenis iman. Firman apa yang kita mau masukkan. Dan firman apa yang kita mau lakukan. Muncul iman itu. Yang ngerti katakan amin saudara. Saudara akan diberikan kekuatan untuk peroleh kekayaan. Kalau saudara punya iman Habel. Yang kedua saudaraku adalah iman apa? Iman Henok. Apa itu iman Henok saudaraku? Iman Henok adalah sebuah iman yang menghasilkan apa? Keintiman dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan. Keintiman itu bukan cuma seberapa banyak, bukan sekedar banyak dia berbicara atau ngobrol, berdoa kepada Tuhan. Tetapi seberapa banyak juga dia bisa mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada dia. Yang ngerti katakan amin. Ini keintiman. Keintiman. Yang kedua adalah sehingga dia bisa punya nubuatan. Iman Henok, saudara, Henok itu seorang yang berjalan dengan Tuhan berapa tahun saudara? 300 tahun lebih. Dia jalan dengan Tuhan. Ya kan saudaraku? 300 tahun. Setelah itu Alkitab katakan dia diangkat oleh Tuhan. Lalu saudara Rasul Yudas bukan Yudas Iskariot ya. Dia menulis saudara Yudas 1 ayat 14 sampai 15. Dikatakan Henok itu saudara, dia bernubuat tentang kedatangan Tuhan. Dan Henok, saudara, adalah orang yang tidak mati. Karena apa? Karena Tuhan udah angkat dia hidup-hidup. Rapture. Saudara perhatikan, Henok punya anak namanya siapa? Metusalah. Apa arti Metusalah? Dia bisa melihat air bah itu akan datang. Saudara, lihat air bah datang. Ya kan? Setelah itu Nuh. Dari Metusalah lahir Nuh. Saudara, yang ketiga kita belajar tentang iman siapa? Iman Nuh, bukan iman itu salah. Iman Nuh, saudaraku. Ini saya mau katakan, saya berdoa, kita harus punya iman Henok, katakan amin. Apa iman apa saudara? Iman yang bisa bergaul intim dengan Tuhan dalam bentuk apa? Doa, pujian, penyembahan. Plus, yang paling penting lagi saudara, bukan cuma doa, pujian, penyembahan. Plus, saudara harus bisa merenungkan firman, simpan firman, sampai masuk ke dalam lubuk hati. Katakan amin. Supaya firman ini yang bertutur di dalam lubuk hati kita. Ketika kita tidak punya firman di lubuk hati, firman hanya di otak kita, maka dosa akan bertutur pada kita. Dan tidak akan ada rasa takut akan Tuhan nanti. Makanya pentingnya sebelum kita punya iman Nuh, iman yang membuat kita bisa takut akan Tuhan, saudara harus punya iman Henok. Iman yang mau bergaul intim dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Keintiman yang paling dalam adalah ketika saudara lebih suka. Bukan cuma berdoa, merenungkan firman. Dari firman yang saudara masuk dalam, pasti didoakan kalau bisa masuk dalam. Doakan firman. Saudara, nah dampaknya adalah apa? Saudara dan saya, kita semua akan mengalami apa? Rapture. Kita tidak akan mengalami masa yang dialami oleh Nuh sebenarnya. Katakan amin saudara. Kalau gitu. Nah untuk bisa sampai Henok bisa bergaul akrab dekat. Gak mungkin kalau gak punya iman Habel. Betul saudara, amin. Kita bisa bergaul karib dengan seseorang yang mau take and give sama kita. Bukan cuma take.
Capek aku kalau take door. Tapi take and give. Saudara, katakan amin. Itu Tuhan. Ya kan? Tuhan lihat. Kan iman Habel itu bicara tentang kita selalu lihat tentang korban Yesus di atas kayu salib. Itu korban yang sempurna. Korban yang lebih baik dari segala. Korban yang sempurna. Katakan amin. Karena kita lihat korban Yesus di atas kayu salib. Apa yang terjadi? Dari kita menyadari kita ingin berikan korban pada itu. Iman Habel. Lalu dasar itulah, oleh karena darah Yesus, kita bisa intim dengan dia, bergaul intim. Katakan amin. Masuk hadiratnya, mengerti akan suaranya, kehendaknya. Yang ketiga adalah baru iman Nuh. Saudara, iman Nuh. Iman Nuh adalah sebuah iman yang menghasilkan rasa takut akan Tuhan. Ibrani 11 ayat 7. Tuhan bicara sama Nuh. Kalau Tuhan bisa berbicara pasti Nuh seorang yang suka bergaul karib dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Saudara lihat lagi setelah air bah surut. Apa yang dibuat Nuh pertama-tama? Nuh membawa korban persembahan. Jadi Nuh dia punya iman Habel. Dia bergaul, dia punya iman Henok. Makanya Alkitab katakan iman Nuh adalah iman. Di mana Tuhan beri dia roh takut akan Tuhan. Kenapa kok Tuhan berikan roh takut akan Tuhan pada Nuh? Karena pada zaman Nuh Tuhan lihat manusia semuanya melakukan apa? Pelanggaran, kejahatan. Sampai Tuhan tuh rasanya muak dengan hal itu. Lalu Tuhan bilang, aku nyesel menciptakan manusia. Hal ini memilukan hati Tuhan. Lalu Tuhan bicara sama Nuh, aku akan menghukum manusia dengan air bah. Alkitab katakan Nuh percaya hal itu. Lalu dia akan gentar. Dalam bahasa Inggris dia kan godly fear. Kalau bahasa Indonesia dengan taat. Dia dengar. Lalu dia membangun satu bahtera untuk menyelamatkan diri dia dan keluarganya. Saudara, saya melihat juga sekarang ya. Hari-hari ini, saudara jadi, kayaknya orang yang melakukan pelanggaran itu dipuji. Orang yang melakukan kebenaran dibenci. Betul? Kayaknya melakukan pelanggaran. Sebenarnya kok jadi dibenci. Jadi dia apa sekarang? Orang yang melakukan kebenaran. Ya kan? Pelanggaran dipuji. Lakukan kebenaran malah dibenci. Segala macam. Lalu datang nih sekarang pesannya sama kita. Saudaraku, kita harus punya iman Nuh. Roh takut. Karena roh takut itu rasa takut Tuhan bukan karena memang berasal dari diri kita. Kita tidak bisa. Karena orang yang punya rasa takut akan Tuhan itu pasti akan menjauhi apa? Kejahatan. Ada kekuatan untuk menjauhi kejahatan dan pelanggaran. Kenapa? Karena orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan artinya apa? Dia banyak punya firman di hati dia. Tapi orang yang tidak takut akan Tuhan, dia gak punya firman. Coba kita baca Alkitab kita, Mazmur 32 ayat 2 dan 3. Ini yang jadi rema buat saya akhirnya. Wah ini harus nih. Coba Mazmur 32 ayat 2 dan 3. Ada PDF-nya? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Tuhan Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Saudaraku, kalau kita gak punya firman Tuhan di lubuk hati. Saudaraku, kalau firman gak bertutur di lubuk hati kita, maka saya gak yakin. Ya makanya saya katakan bahwa ini janji Tuhan. Ini firman Tuhan buat kita. Coba saudara renungkan, perkatakan, doakan lagi. Bahwa Tuhan akan memulihkan tahun-tahun hidup kita. Yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Apa yang Tuhan pulihkan? Tuhan akan berikan kelimpahan gandum, anggur, dan minyak. Apa itu namanya kelimpahan apa? Kelimpahan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Katakan amin. Bagian saudara adalah, ayo ambil keputusan. Aku mau punya iman. Apa? Iman siapa? Habel. Iman yang kedua, Henok. Yang ketiga, iman Nuh. Amin saudaraku. Saya berdoa, saudara diberkati dengan pesan ini. Mari kita bangkit berdiri saudara.
Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Siap-siap diri untuk pakai perjamuan kudus. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, saya ingin tambahkan ya, pada waktu zaman Nuh, saudaraku, zaman Nuh itu ada 3 kelompok daripada orang percaya sebenarnya. Kelompok yang pertama itu adalah Henokh. Saudara, Henokh, dia diangkat oleh Tuhan. Saya berdoa kita semuanya masuk kelompok Henokh. Katakan amin, saudara. Yang kedua adalah siapa? Nuh dan keluarganya. Tapi dia diselamatkan dari air bah. Ya, banyak pada komentari Alkitab katakan Nuh ini orang-orang yang masuk dalam aniaya tapi selamat. Yang ketiga adalah orang yang tidak berkomitmen untuk takut akan Tuhan. Sudah lepas. Oh, tidak takut akan Tuhan, pasti kan jauh dari Tuhan kan? Tidak ada firman. Saya berdoa lewat menara doa ini. Ada satu revival di hati kita. Aku mau Tuhan sungguh-sungguh ingin melihat pemulihan sebelum Tuhan datang kedua kali. Tuhan pulihkan kami. Kau janji Tuhan, gandum, anggur, minyak. Tuhan akan pulihkan tahun-tahun kesedihan kita. Tahun-tahun pemberontakan kita. Tahun-tahun yang menyakitkan. Tahun-tahun yang rugi. Susah terus. Tahun yang memalukan. Kita malu rasanya. Saudara akan lihat janji Tuhan. 2 hal yang kita harus doakan. Ganjaran kerendahan hati dan takut Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Mari kita angkat perjamuan kudus. Tuhan berikan saya kerendahan hati. Sehingga ya Tuhan, apapun firman yang Tuhan perintahkan buat kami, sehingga kami bisa lakukan. Termasuk Tuhan, Kau berikan iman Habel buat kami. Hidup kami ini sebagai persembahan dan penyembahan. Berikan kami iman Henokh yang hati kami mau melekat dengan Tuhan. Pikiran kami selalu melekat dengan Tuhan, yaitu apa? Hati kami ada firman, hati kami penuh firman. Dan ajar kami untuk bisa menghormati Tuhan. Sehormat-hormatnya kami mau hormati Tuhan. Tuhan, kami menghormati Tuhan. Ya Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Ya Tuhan, oleh karena itu Tuhan, kami akan menjauhi kejahatan. Dimulai dari pikiran kami tidak mau berpikir jahat, berpikir negatif, berkata jahat, berkata negatif, dan berbuat jahat. Tuhan, ampuni dosa kami, ampuni salah kami, basuh kami semua dengan darah, urapi kami dengan urapan yang baru. Lewat perjamuan kudus ini Tuhan, Engkau yang sendiri yang duduk sehidangan dengan kami. Biarlah Engkau berikan kami piala kami penuh melimpah. Kebaikan kemurahan akan mengikuti kami. Dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Setiap kali kami makan perjamuan kudus kami ingat Tuhan Yesus mati buat dosa kami. Membebaskan kami dari hukuman. Dan Kau akan bawa kami dalam kemuliaan-Mu. Sebab apa yang telah Aku teruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini ada perjanjian baru yang dimeterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, bungkus anak-anakmu semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawal langkah hidup kami semuanya. Tuhan memberkati tangan-tangan yang membawa persembahan ini ya Tuhan. Berkati mereka berlipat kali ganda. Beri kami iman Habel, iman Henok, dan juga iman Nuh ya Tuhan. Ya Tuhan, hati yang mau berkorban ya Tuhan, membawa persembahan yang berkenan di hati-Mu. Hati yang mau intim dengan Tuhan. Ya Tuhan, roh takut akan Tuhan buat tiap kami. Terima kasih Tuhan. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.